Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba-hambanya hanya patut senantiasa bersyukur dan lebih bersyukur atas segala rahmat, karunia, dan nikmat yang Allah limpahkan pada kita. Tak terhitung, tak terhingga nikmat yang Allah berikan kepada kita hambanya. Kita telah diberi iman, sehat, dan nikmat pada hari yang berbahagia ini juga adalah termasuk telah menunaikan ibadah sholat subuh. Dan kemudian bersama-sama kita berhimpun lagi untuk mengaji bersama-sama. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita berselawat, mengirimkan juga salam kita kepada baginda Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dimuliakan Allah, kajian online kita yang disiarkan juga secara live seperti biasa pada hari ini, kesempatan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Hari ini kita akan mengaji, sekali lagi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025 ini, kita akan kembali mengaji secara online, live di Majelis Cinta tentunya, dengan tema Kekuatan Rezeki Langit, part 2. Jadi tema kita adalah Kekuatan Rezeki Langit part 2 atau bagian kedua, tentu saja bersama guru kita, tentu saja bersama Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum, guru kita yang sudah selalu biasa mengantarkan kajian dan memberikan kita ilmu pada setiap hari Sabtu. Hari ini pun adalah Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq, Master Hukum, sekali dengan tema yaitu Kekuatan Rezeki Langit bagian kedua. Coba kita sapa beliau. Sekarang beliau sedang berada di kota Madinah Al-Munawwarah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang Iwan, teman-teman. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah sehat, Pak Kiai. Masya Allah. Senang sekali Alhamdulillah. melihat Segar. Pak Kiai. Segar, Pak Kiai, ya, berada di mana, di Masjid Nabawi, Pak Kiai. Iya, kebetulan saya lagi berada di pelataran masjid di Masjid Nabawi. Bisa saya lihat di background Pak Kiai itu adalah tanda-tanda yang menandakan Masjid Nabawi. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai telah menampakkan Masjid Nabawi yang senantiasa dirindukan oleh umat, oleh kita semua, termasuk jamaah majelis cinta. Masya Allah. Terima kasih Pak Kiai telah memperlihatkan ini. Masya Allah. Pak Kiai, tentu saja jamaah majelis cinta, ibu bapak sahabat-sahabat sudah menunggu, andai kata memungkinkan waktunya. Apakah ini sudah menjelang waktu sholat Pak Kiai? Yang akan datang waktu sholat berikut jam berapa ya Pak Kiai? Atau berapa subuh lama? nanti, tapi masih panjang, 4 atau 5 jaman lagi lah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Siap Pak Kiai. Kami, ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta, jamaah majelis cinta siap untuk memulai menimba ilmu lagi dari Pak Kiai. Kelanjutan dari pekan lalu Pak Kiai, yaitu dengan tema Kekuatan Rezeki Langit, kali itu saja part 2-nya. Mohon Pak Kiai berkenan apabila Pak Kiai telah siap untuk memulai kajian kita ini. Kami semuanya siap menyimak Pak Kiai. Kami persilakan dengan segala hormat Pak Kiai. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terasa bagus Pak Iwan? Keren, bagus Pak Kiai. Bagus ya, cukup. Audio bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du.
Pangarsa Kang Iwan dan semua kru Majelis Cinta, Kang Ule, Kang Atai, dan semua tim inti tentunya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pagi hari ini, kalau di sini dini hari, jam 1 malam, saya bisa menyapa kami teman-teman dan juga para jamaah seraya berdoa dan mendoakan mudah-mudahan satu waktu nanti kita bisa berkenan berkumpul bersama di tempat ini. Tempat ini adalah tempat yang 14 abad yang lalu digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membangun peradaban. Pada saat itu umat Islam di bangsa Arab tidak ada yang kenal. Yang dikenal hanyalah kekuatan Romawi dan juga Bizantium. Dua peradaban Romawi dan Bizantium itu bisa diungguli oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari karyanya di tanah ini. Tanah yang sengaja ataupun juga yang kebetulan saya injak pada kesempatan ini, dan bersyukur saya dan juga para jamaah Fides Internasional hari ini adalah hari kedua berada di kota Madinah, dan saya berdoa dan juga mendoakan kepada ibu bapak sekalian, mudah-mudahan kita bisa merasakan dan kita bisa menikmati bagaimana berdiri, sujud, dan juga bersimpuh di tanah yang 14 abad yang lalu digunakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengatur strategi, dalam mengatur umat, dalam mengatur peradaban. Tanah ini menjadi saksi bahwa konsep yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah konsep yang menyejahterakan, konsep yang juga mendamaikan, konsep yang cocok untuk manusia. Walaupun konsep ini dibuat oleh Zat Allah di Lauhil Mahfuz, tapi di proses tajribah, di proses percontohan, utusan oleh makhluk yang diciptakan dari bangsa kita, dari manusia, Arab al-Bashariyah. Dan makhluk itu ataupun manusia itu adalah sosok baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah saat ini dekat dengan saya, dan mari kita rasakan ibu dan bapak sahabat-sahabat sekalian, kita pun dekat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita menyatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, kita merasakan cinta yang bertambah untuk baginda Rasul. Kita merasakan betapa kita berhutang budi sama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak akan mengenal Islam, kita tidak akan mengetahui tentang apa itu iman, apa itu Islam. Kita tidak bisa membaca Quran. Kita bahkan tidak bisa mengenal, bisa berangkat umroh ataupun ibadah haji tanpa jasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka biasa saya sampaikan kepada para jemaah ketika berada di kota Madinah ini, 3 hal yang selalu harus kita ingat. Yang pertama adalah tugas kita untuk selalu membacakan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya saja membaca sholawat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai umat Islam, bacalah sholawat. Di Madinah ini biasanya saya gunakan untuk menyampaikan, mengantarkan kepada para jemaah agar berusaha untuk menambah kualitas dari bacaan sholawat kita. Bukan hanya kuantitas, tapi kualitas. Apa kualitas itu? Kualitas itu adalah ketika kita membaca sholawat ada ruhnya,
ada getarannya. Bagaimana caranya? Saya menggunakan sebuah teori, kalau ibu dan bapak kita diingatkan tentang orang tua kita, rata-rata di antara kita tersentuh dan bahkan tidak kurang, tidak sedikit yang meneteskan air mata. Kenapa? Karena kita berhutang budi kepada orang tua. Nah, teori ini yang coba kita gunakan. Kita kalau diingatkan, kalau dinarasikan tentang orang yang berjasa, orang yang kita berhutang budi kepadanya, hati kita tersentuh. Nah, begitu pun Rasulullah kita posisikan sebagai orang yang sangat kita berhutang budi kepadanya. Maka ketika baca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau apalagi kalau lebih dekat assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, kita merasakan betapa kita berhutang budi kepada sosok yang kita ziarahi. Jadi bacaan salawat kita akan ada ruhnya kalau kita memposisikan sebagai Rasulullah itu adalah zat yang paling-paling kita berhutang budi kepadanya. Kemudian yang kedua, ketika berada di kota Madinah ini, tambahkan cinta kita kepadanya melebihi cinta pada diri kita dan keluarga kita. Kata Rasulullah, man ahabbani fakana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku melebihi cinta pada dirinya dan keluarganya, maka akan bersamaku di surga, kata Rasul. Maka agendanya ditambahkan cinta. Rasulullah itu pernah mengatakan bahwa betapa indahnya satu momen, satu kesempatan nanti, ada orang yang datang, para habaib, para kekasih-kekasih itu ke sini. Kata sahabat, siapa Rasul? Bukanlah aku, para habaibmu. Bukan, engkau itu ashabi, engkau itu sahabatku. Para habaib, pecintaku adalah mereka-mereka yang tidak sejaman denganku, tapi begitu mereka mendambakan dan memaksakan diri berbondong-bondong datang ke tempatku untuk berziarah. Jadi ibu bapak yang mempersiapkan diri, menyiapkan seluruh effortnya, berupaya maksimal untuk datang ke tempat Rasulullah. Rasulullah senyum, Rasulullah bangga. Dan ketika kita menyapa Rasul, jangan berpikir bahwa Rasulullah itu tertidur istirahat. Tidak. Kata Rasul, para nabi itu ketika meninggal masuk di sebuah alam namanya alamul anbiya. Wa ma huwa alamul anbiya ya Rasul? Apa itu alamul anbiya? Kata sahabat. Rasul menjawab, alamul anbiya itu adalah alam di mana para rasul meninggal itu tidak beristirahat, tidak tidur, tapi tengah beribadah. Dan Allah menggetarkan hatinya ketika ada orang yang menziarahi kuburnya. Jadi rasakan ketika dekat dengan Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Rasulullah bangga, Rasulullah bahagia didatangi oleh kita. Betapa bahagianya, betapa nikmatnya ketika kita memaksakan diri, berusaha menyambut kesempatan dan juga memantaskan diri menjadi orang-orang yang berziarah di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama tadi membacakan sholawat dengan kualitasnya, yang kedua nambah cinta, yang ketiga adalah mencontoh akhlaknya Rasul. Akhlak Rasul seperti apa? Akhlak Rasulullah yang paling dominan, yang sering saya katakan di majelis, kemudian juga di para jamaah itu, akhlak yang paling dominan di Rasul itu adalah di Allah Taala. Rasulullah tidak pernah marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah marah. Jadi ini percikan energi dan juga hikmah untuk majelis cinta. Mudah-mudahan kita ingin mendekat kepada Rasul dengan memastikan diri, memantaskan diri menjadi sahabat Rasul, menjadi orang-orang yang dekat dengan Rasul, yaitu orang yang mengambil nilai oleh-oleh dari kota Madinah itu adalah akhlaknya Rasul, tak pernah marah. Rasulullah itu adalah manusia yang tidak pernah marah. Maka kita ketika ingin menjadi orang yang seperti Rasul, mari kita jadikan kehidupan keseharian kita, ya Allah, jangan arahkan aku untuk menjadi orang yang biasa marah. Kalaupun biasa bisa pernah marah, kita berdoa mudah-mudahan halaqah ini, kajian ini menjadi awal perubahan kita, saya tidak ingin lagi marah-marah. Kenapa? Karena ingin seperti Rasul dan ingin memastikan dan menjadikan kita memantaskan diri menjadi orang-orang yang bisa dipanggil menjadi tamunya.
Mari kita mulai untuk merubah diri kita untuk tidak akan pernah marah. Itulah akhlaknya Rasul. Jadi di kota Madinah ini tiga hal. Pertama, tingkatkan kualitas bacaan sholawat. Yang kedua, tambahkan cinta kepada Rasul. Yang ketiga, contoh akhlaknya Rasul. Yang paling dominan oleh-olehnya adalah kita tidak akan lagi pernah marah. Jadi kota Madinah akan menjadi inspirasi banyak bagi bagi kita. Ibu dan Bapak, itulah mukadimah, dan selanjutnya kita akan masuk pada sebuah kajian dan lanjutan dari kajian kita pada minggu lalu. Pada minggu lalu kita mengkaji tentang 9 sumber rezeki. Di antara sumber rezeki yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis. Sudah kita kaji pada kesempatan lalu bahwa di antara sumber rezeki itu adalah pertama yang sudah dipastikan dari Allah, sudah ditakar oleh Allah, dan memang itu sudah ada formulanya. Semua kita memiliki bagian-bagian dalam hidup kita. Yang kedua adalah rezeki, karena kita harus berusaha. Siapapun kita tidak boleh tidak berusaha. Para nabi saja yang dijamin oleh Allah masuk surga, mereka semua masih bekerja. Jadi apalagi kita harus menjadi pekerja. Kita tidak bisa diam, saya nggak mau punya profesi. Kita harus. Nabi Adam itu adalah pekerjaannya bercocok tanam. Kemudian uh, Nabi Ibrahim, dia adalah pekerja membantu bapaknya sebagai najjar. Kemudian Nabi Nuh itu adalah sebagai tukang kayu. Kemudian Nabi Daud sebagai penerpa besi. Termasuk Rasulullah adalah pebisnis. Rasulullah yang kita sayangi adalah sosoknya. Beliau adalah pebisnis. Di umur 9 tahun Rasulullah sudah mulai berbisnis dengan menggembala, berbisnis kambing. Umur 13 sudah masuk ke ekspor-impor, berangkat ke Yaman, berangkat ke Syria. Umur 25 tahun Rasulullah sudah menjadi business owner, memiliki bisnis sendiri. Rasulullah adalah orang kaya. Kenapa? Karena berusaha dan Rasulullah berbisnis. Kemudian yang ketiga sumber rezeki itu adalah senantiasa bersyukur. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ingin rezeki, selalulah bersyukur. Maka janji Allah, bahkan sumpah Allah dengan surat Ibrahim 71 itu, dengan nun taukid sakilah, sumpah Allah, kalau kita pandai bersyukur, la azidanna, pasti akan ditambahkan. Yang keempat adalah sumber rezekinya karena memperbanyak al-istighfar, pandai-pandai bertobat. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Perbanyaklah istighfar, senantiasalah dalam kondisi pertobatan. Yang kelima adalah karena bersedekah, giving. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Dalam kondisi kita paceklik, dalam kondisi kita murabah, kita tetap senantiasa memberikan ataupun juga memancarkan semangat untuk memberi. Kemudian yang ke-6, salah satu yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ada rezeki karena ada jodoh kita, karena menikah. Kemudian kita termasuknya karena ada anak-anak kita. Jadi jangan takut kalau ada Allah kasih anak, kemudian pasti rezeki ini akan ada. Kemudian yang ke-8 pernah digambarkan rezeki yang tidak pernah terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kadang sifat rezeki sampaikan kepada kita itu tidak pernah
terduga-duga. Walaupun terkadang kalau kita duga-duga, kita harap-harap kok nggak datang-datang ya. Inilah masalahnya ibu dan bapak. Ketika kita menduga-duga ataupun juga berharap-harap kenapa kok nggak datang-datang, itu seakan-akan kita memframing apa yang ada dalam kehidupan kita itu sesuai dengan yang kita idealkan. Tapi ingat, Anda urid wa anta turid, wallahu ya'lamu ma yurid. Kita ingin begini, eh, Anda ingin begitu. Tapi ingat Allah itu lebih tahu apa yang dia inginkan. Nah, jadi posisi kita bagaimana? Kita jangan keinginnya, tapi posisikan kita kepada apa? Ridho. Kita diciptakan oleh Allah itu tugas kita untuk beribadah. Kemudian keseharian kita, posisi kita adalah ridho dengan apapun yang terjadi. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. A'tini mahabbataka. Jadi kalau tender-tender kita kok nggak lolos-lolos ya, rezeki kita kok seret ya, semua itu kita harus sampai dulu pada posisi bahwa kita ini ridho. Tapi 9 sumber yang kita lakukan itu jalankan, berusaha tetap berusaha. Tapi kalau sudah terjadi, kita ridho. Oh mungkin Allah lebih tahu. Allah kalau misalkan tender ini kita kasih, walaupun jumlahnya mencukupi kita, akan kita tenang-tenang, akan kita senang-senang nih kalau dapatkan. Tapi itu menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik. Dan bahkan menurut Allah baik itu kadang kita merasa merana, merajuk kita, ya Allah, saya tuh gak punya uang, mintalah 100 gitu. Kita minta 100.000 kepada Allah aja susah sama sekali. Nah, kita harus ridho dengan suasana itu bahwa Allah itu sedang senang ketika kita merajuk. Ya Allah, betapa malunya saya sih nggak punya uang. Ya Allah, deg-degan. Allah senang dengan suasana itu. Jadi kita harus ridho dengan dengan kondisi kita. Kita itu punya uang ataupun cari uang 100 susah sekali. Padahal di hadapan kita ada deal-dealan bisnis sampai miliaran. Kenapa kok nggak jadi-jadi? Nah itu jangan menjadi proses kita merajuk menjadikan kehidupan kita ingin seperti yang ada dalam framing kita. Tidak. Hidup kita harus dalam framing Allah. Bahwa kita adalah tugas kita beribadah, menjalankan. Kemudian kita minta ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu kalau kita ridho. Maka jangan dulu minta ridho Allah kalau kita tidak ridho. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita belajar, kita berusaha maksimal untuk ridho dulu. Ilahi anta maksudi, ya Allah, engkau maksudku. Waridho kamatlubi, aku ini meminta ridhomu ya Allah. Meminta ridho Allah itu kita harus ridho dulu apa yang Allah berikan kepada kita dan perjuangannya luar biasa. Nah, kemudian itu yang ke berapa, yang ke-8 tadi adalah tidak terduga-duga ya, berusaha maksimal kita fokus saja pada sesuatu, maka Allah memberikan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang terakhir adalah digambarkan, dikuatkan dengan hadis bahwa sumber rezeki itu adalah silaturahim. Pandai-pandailah menjaga, menyambungkan silaturahim. Wa may yuridil wa may ayyum satafir rasul, barang siapa yang ingin rezekinya itu jembar banyak, waliyasil rahim, berusahalah untuk menyambungkan tali silaturahim. Jadi eh, jangan sampai, apalagi biasanya di dalam bisnis itu ada bukan hanya mental bisnis tapi moral bisnis. Dalam buku KRL itu saya gambarkan, ibu dan bapak, dalam berbisnis itu bukan hanya mental bisnis itu kan akuntabilitas, kemudian disiplin, kemudian ada growing, kemudian respect other, kemudian banyaklah mental bisnis yang harus kita bangun. Ingat, bukan hanya mental tapi moral bisnis. Apa moral bisnis? Salah satunya adalah silaturahim. Misalkan begini, saya di sini untung 20 rupiah dengan saudara sendiri berbisnis. Kalau dengan yang orang lain itu di angka 40. Kita berpikir ulang dulu kalau mau masih memindahkan ke 40, kalau itu mengoyak silaturahim. Hanya gara-gara kita misalkan punya keuntungan lebih,
Tapi yang dikorbankan adalah silaturahim kita dengan saudara kita, dengan sahabat kita. Nah, itu tidak benar. Kenapa? Karena itu tidak sesuai dengan spirit rezeki dari Allah. Spirit rezeki dari Allah itu harus menjaga silaturahim. Pertahankanlah silaturahim. Gak apa-apa kita tidak banyak untung dulu. Kenapa? Karena niat kita menjaga silaturahim. Betapa pentingnya silaturahim dan ini menjadi sumber dalam kita menjaga dan menarasikan hidup kita, menjalankan tugas kita. Termasuk di dalamnya adalah gaya ataupun juga cara kita menjemput rezeki. Nah, 9 sumber rezeki itu harus kita jalani semuanya. Karena apa kuncinya? Karena kita tidak tahu dari mana, seperti apa takaran, seperti bagaimana. Kalau sudah tahu, it's okay, kita gampang sekali. Tapi karena tidak dikasih tahu, itu yang menjadi masalah. Nah, gambaran ini ada di dalam surat Al-Kahfi dari 62 sampai 84 digambarkan panjang sekali. Yaitu gambaran tentang ceritanya Nabi Khidir dan juga Nabi Musa. Nabi Khidir itu sudah dikasih tahu sama Allah hikmahnya. Nabi Musa belum berjalan berdua-duanya. Nabi Musa tuh protes terus. Itu yang pelajaran disampaikan. Maka kata Nabi Khidir, antum nggak bakalan bisa katanya. Kenapa? Karena tidak bisa bersabar. Kadang logika kita lebih dulu. Ini harusnya tuh begini. Ini tuh saya mendapatkan sekian. Ini tuh begini. Kita selalu mengunggulkan logika. Sementara keyakinan dan juga positioning siapa kita, di mana kita, itu yang kadang-kadang terlupakan. Bahwa kita ini adalah makhluk yang diciptakan Allah yang memiliki tugas untuk mengabdi. Mengabdi saja. Kemudian keseharian kita ya berarti ridho, kemudian bersyukur. Tidak ada istilahnya mengeluh, bahkan menyalahkan, bahkan suudzon kepada Allah. Na'udzubillah. Wah, ini kayaknya Allah nih nggak benar, nih nggak bagus, ataupun karena kita misalkan tidak baik, kemudian Allah juga memberikan sesuatu tidak baik kepada kita. Tidak ada takdir yang tidak baik bagi umat Islam. Kalaupun pahit, ini adalah kita rasakan sebagai pelajaran penting yang harus kita jadikan sebagai warning ataupun juga gambaran ke depan. Jadi takdir itu semuanya baik. Kalaupun ada yang jelek bukan karena Allah, tapi memang efek dari kitanya. Kemudian Ibu Bapak, hari ini kita mau mencoba mengkaji buku yang saya tulis ini akan 973 kodenya. Pakai kode angka nggak apa-apa. 9 itu sumber rezeki, 7 itu saya ambilkan 7 inspirasi kaya dari tanah suci. Nah, yang kita coba kaji pada pagi hari ini. Apa aja poin 7 itu? 7 tentang ataupun inspirasi kaya. Kenapa inspirasi kaya? Memang tagline-nya ibadah ataupun juga hidup kita di dalam Islam harus kaya. Rasulullah adalah orang kaya. Sahabat-sahabat Rasul semuanya orang kaya. Al-kiramil bararah ataupun al-ulul azmi ataupun juga al-mubashiruna fil jannah. Semua sahabat Rasul rata-rata di atas separohnya itu semua adalah orang-orang yang kaya. Walaupun ada beberapa yang digambarkan miskin. Salah satunya misalkan adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk ahlu sufah. Ahlu sufah itu adalah ahli 35 orang yang hidupnya dijamin oleh Rasulullah yang tidak punya rumah. Tapi menggambar ataupun juga mencontoh Islam itu bukan dari ahli sufah. Karena ahli sufah itu miskin semuanya. Dalam tanda kutip. Ya kenapa? Hidupnya disantuni oleh Rasul. Nah, kita jangan mencontoh ahli sufah. Kita mencontoh siapa? Mencontoh Rasulnya. Rasul yang menyantuninya. Ini banyak orang-orang ahlus tasawuf yang salah. Memang di zaman Rasul ada ahlus sufah itu yang menurut sebagian ulama yang menjadi cikal bakal tasawuf. Jadi tasawuf itu tidak punya rumah, tidak punya apa, gitu kan, menyendiri saja. Itu gambaran peradaban yang ada di zaman Rasulullah. Tapi kita diharuskan untuk mencontoh kehidupan kita bukan dari mereka, tapi dari siapa? Dari Rasul.
Kan asyhadu an la ilaha illallah kepada Allah wa anna Muhammadan Rasulullah kepada Muhammad, bukan kepada Abu Hurairah yang ahlu sufa yang tidak punya apapun, yang hidupnya disantuni, yang tidak membangun Islam secara utuh. Walaupun Abu Hurairah memang penyumbang besar dalam kehidupan Rasul dalam hadis-hadis, tapi ingat yang harus dicontohnya adalah Rasulnya, bukan Abu Hurairahnya yang tidak punya rumah, tidak punya keluarga, hanya berada di ahlu sufah, hanya di pelataran rumah dekat Rasul dan disantuni setiap hari oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang harus kita contohnya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kaya raya. Dan beberapa sahabat di dekat dengan Rasul, mereka orang-orang kaya, termasuk Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Itu sama mereka semua orang-orang kaya. Ada sebuah penelitian bahwa hartanya Abdurrahman bin Auf itu kalau dikurskan ke rupiah hingga 17,5 triliun. Sayyidina Utsman itu 14,5 triliun. Ada nggak Ustadz Kiai kita yang saat ini punya hartanya triliunan? Padahal kita paling lantang ingin dekat dengan Rasul, ingin sunnahnya Rasul. Sunnahnya Rasul itu bukan malam Jumat. Sunnahnya Rasul itu adalah apa? Berdagang. Maka bersyukurlah ibu bapak kalau kita terposisikan menjadi orang yang suka berdagang. Kenapa? Itu sunnah. Sunnah Rasul itu berdagang. Kalau belum berusaha dan juga belajar semaksimal mungkin. Salah satu sumber rezeki adalah paling besar dari berdagang, dari berbisnis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya semaksimal mungkin. Kajian kita pada pagi hari ini kita akan mencoba menggali 7 inspirasi dari tanah suci. Apa saja 7 itu? Yang pertama, ibu dan bapak, inspirasi kaya dari tanah suci adalah mengambil banyak inspirasi dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah sumber inspirasi kita untuk kaya. Berarti kita harus lihat apa dan bagaimana akhlaknya Nabi Ibrahim. Akhlak yang paling dominan Nabi Ibrahim itu suasana kehidupan. Nabi Ibrahim itu adalah seperti Rasul. Kenapa? Karakter kehidupannya Nabi Ibrahim itu apa? Berkah. Maka doanya kan Allahumma barik kama barok ta'ala Sayyidina Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad kama sholli ta'ala Sayyidina Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu, Nabi Muhammad itu persis sama dengan Nabi Ibrahim. Maka ketika kita menggambarkan Nabi Ibrahim, begitupun Nabi Muhammad. Jadi Nabi Ibrahim itu hidupnya berkah. Nabi Ibrahim itu hidupnya seperti Rasulullah seperti Nabi Ibrahim. Ada dalam keberkahan Allahumma barik lana ya Allah, berkahkan aku ya Allah, kama barok tak seperti engkau berkahkan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita ingin menginspirasi inspirasi kaya itu pertama dari Nabi Ibrahim. Nah, kemudian apa yang dominan selain hidupnya berkah ataupun juga kenapa hidupnya berkah? Nabi Ibrahim itu selalu dan senantiasa seperti Rasulullah. Kuncinya adalah bersyukur. Jadi Nabi Ibrahim selalu dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menjadikan Allah itu sebagai segalanya. Tidak dalam logika kita. Coba ibu dan bapak, salah satu warningnya, inspirasi dari Nabi Ibrahim itu apa? Jangan terlalu cinta buta terhadap anak kita. Ini bisa digunakan oleh setan untuk sedikit menghilangkan spirit ibadah kita, cinta kita kepada Allah. Nabi Ibrahim falamma ja'ahu sya'ya, ketika datang lucu-lucunya, ibu bapak, Nabi Ibrahim itu menikahi Siti Sarah, lama sekali pengen anak, nggak punya anak terus. Kemudian Nabi Ibrahim berangkat ke Mesir, ketemu dengan Siti Hajar.
dinikahilah Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu istri kedua dari Nabi Ibrahim. Kemudian punya anak. Anaknya namanya Nabi Ismail. Nah, ketika Nabi Ismail lahir, lagi lucu-lucunya, apa kata Allah? Sembelih itu anakmu ya Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berpikir, Nabi Ibrahim itu berusaha untuk ininya benar kata-kata Allah, perintah Allah ataukah dari setan. Nabi Ibrahim itu bingung. Nabi Ibrahim itu rileks, nyaman. Itu yang istilah di dalam perjalanan ibadah haji ada ayyamu tasyrik. Ayyamu tasyrik itu adalah hari menunggu hari Nabi Ibrahim di mana bingung apakah ini perintah Allah, maka masuk hari berikutnya Yaumul Arafah. Yaumul Arafah itu mengetahui qad araftu. Aku tahu bahwa ternyata ini adalah perintah Allah. Nah, setelah tahu perintah Allah, apa yang dilakukan? Dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Apa yang dilakukannya? Menyembelih anaknya. Apa? eh, Padahal Nabi Ismail lagi lucu-lucu. Ditanyalah oleh Nabi Ibrahim, anakku, bagaimana menurut engkau? Dan luar biasa solehnya Nabi Ismail. Wahai abu ya, ayah, lakukan. Kalau itu adalah perintah Allah. Insya Allah engkau akan melihat aku menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu. Totalitas Nabi Ibrahim, ibu bapak, kalau kita punya anak, kemudian dia diapa-apain atas nama Allah, saya yakin kita nggak bakal kuat. Nah, di antara inspirasi Nabi Ibrahim adalah totalitas kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim datang diganggu oleh apa? Oleh iblis, gangguan yang pertama dari istrinya. Ibrahim seolah-olah menjadikan cara berpikirnya Ibrahim jangan dilakukan lah, masa disembelih. Tapi Nabi Ibrahim ambil batu kemudian lemparin, ya Allahu Akbar. Ternyata itu setan iblis menjelma jadi orang-orang terdekat. Nah, tempat-tempat itulah di dalam sejarah dan perjalanan haji dijadikan jamarot. Jadi 3 kali Nabi Ibrahim diganggu oleh jin. Jadi jin itu bisa menjirim, bisa mencontohkan jasad orang. Kemudian dilemparin oleh Nabi Ibrahim. Jumrah Usto dan Aqobah. Tapi Nabi Ibrahim tetap saja memiliki satu keyakinan bahwa itu harus dilakukan. Ketika mau dilakukan, kok sama Allah diganti dengan kibas. Seolah kata Allah, Ibrahim, aku hanya menguji engkau, apakah engkau masih cinta sama aku atau sama anakmu. Jadi inspirasi dari Nabi Ibrahim itu salah satunya ibu dan bapak, jangan terlalu cinta kepada anak sehingga mengelakkan cinta kita kepada Allah. Tawazun saja, seimbangkan, dan anak itu kadang-kadang menjadi fitnah. Terlalu cinta kita, jadi kita tidak bisa melihat yang benar itu adalah mana. Anak kita berantem misalkan, yang disalahkan anak orang lain. Kenapa? Karena kita terlalu cinta sama anak kita, dan itu tidak boleh terjadi. Dan itu tidak menjadi sebuah inspirasi untuk baik. Nah, ibu dan bapak, inspirasi yang pertama adalah bagaimana hidup kita seperti Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu hidupnya adalah berjibaku. Lihat dalam surat Shad. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dia memiliki semangat tinggi al absar dan pandangan ke depan. Kenapa? Dzalika akhlasnahum bi khalisatin dzikr, dan selalu dikatakan kematian. Itu konsep-konsep di mana Nabi Ibrahim itu adalah orangnya pekerja keras, kemudian totalitas, dan selalu ingat akan darul akhir, ingat akan kematian. Nah, kemudian ibu dan bapak, inspirasi itu banyak sekali yang kita ambil. Nanti kalau ibu dan bapak kebetulan misalkan ditakdirkan oleh Allah berangkat haji, disitulah kita harus banyak belajar. Karena memang keberangkatan haji itu liyashhadu manafi'a lahum. Untuk kita menjadi syahid, menjadi bukti, menjadi pembenar manafi'a, kemanfaatan kita. Jadi kemanfaatan yang telah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan juga keluarga, kemudian kita ambil
banyak inspirasi. Nah, inspirasi yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim hidupnya berkah. Nabi Ibrahim memiliki energi yang tinggi. Ibu dan Bapak, di antara analisa kenapa Ka'bah itu menjadi daya tarik? Karena pancaran energi positif dari Nabi Ibrahim. Jadi ketika orang membangun sesuatu, Ibu dan Bapak, itu ada daya tariknya, ada attraction-nya, ada magnetnya. Maka ibu-ibu terutama kalau memasak, hati-hati, itu hatinya harus tenang. Kenapa? Kalaupun tidak, menurut logika kita tidak berhubungan dengan bumbu misalkan, lah ini enak enggaknya kan tergantung takaran bumbu. Tidak, yang paling menjadi dominan adalah apa? Energi positif. Energi positif ketika kita sedang menggoreng sesuatu dengan penuh harapan, dengan penuh kesyukuran, maka apa yang kita buat, makanan itu akan baik. Begitupun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim membuat Ka'bah, membangun Ka'bah. Itu karena energi positifnya terpancar di dalam buatannya. Ibu yang suka masak, yang apalagi yang suka meracik, hati-hati. Ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan itu harus terpancar di dalam sesuatu hal yang kita buat, sehingga akan meresonansi energinya, energi yang positif itu akan meresonansi terhadap sesuatu hal yang kita buat. Kalau kita buatnya dengan ketidaknyamanan, maka ketidaknyamanan energi negatif itu akan juga terpancar dari ataupun di dalam sesuatu hal yang kita buat. Ya, banyak sekali inspirasi-inspirasi yang diambil dari Nabiullah Ibrahim. Salah satunya, beliau adalah orang yang selalu dan senantiasa ada dalam kesyukuran. Apapun yang terjadi, meskipun disuruh oleh Allah sesuatu hal yang sangat-sangat membuat kalau bahasa sekarang tega lah. Tapi Nabi Ibrahim melakukannya. Itu inspirasi pertama. Kemudian inspirasi yang kedua, Ibu dan Bapak, yang kita ambil dari kota suci adalah ibu. Ibu itu kita harus tahu bagaimana pergerakan seorang ibu. Bagaimana jasa-jasa dari ibu kita. Dan itu sudah jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya memposisikan ibu itu segalanya. Bahkan di dalam Islam kan ummuka, kata Rasul, tiga banding satu dengan orang tua kita. Nah, inspirasi yang kedua dari Tanah Suci itu adalah bagaimana perjuangan seorang Siti Hajar dalam menjelmakan generasinya, yaitu Nabi Ismail, untuk menjadi generasi yang tangguh, generasi yang sangat-sangat luar biasa. Jadi, inspirasi ketika di Tanah Suci itu, kita harus melihat bahwa seorang ibu itu perjuangannya luar biasa. Tidak ada jasa yang bisa mengalahkan dari pengorbanan orang tua. Kemudian Ibu dan Bapak, di Tanah Suci ini banyak cerita-cerita tentang ibu juga. Salah satunya diambil oleh Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu seorang, bukan sahabat ya, orang yang hidup di zaman Rasul tapi nggak pernah bertemu dengan Rasul. Itu disebutnya juga tabi'in. Padahal sebenarnya ketika Uwais Al-Qarni itu hidup, Rasulullah sudah ada, tapi tidak pernah tidak bertemu. Nah, kemudian apa yang terjadi? Cerita ketika Uwais Al-Qarni melakukan ataupun juga menjalankan kehidupannya. Salah satu diantaranya adalah beliau itu termasuk orang yang diceritakan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu manggil Sayyidina Umar. Umar, apakah engkau ingin masuk surga? Tentu ya Rasul. Kata Rasul, kalau engkau ingin masuk surga, mintalah doa kepada seorang dari negeri Faran, dari Yaman, namanya Uwais. Nah, ketika Rasulullah masih hidup, Umar lupa, tapi diganti oleh Abu Bakar. Rasulullah meninggal. Ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, ingat kata-kata ataupun apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Dicarilah itu sosok Uwais Al-Qarni. Dan Allah ketemu.
Ketika ketemu, minta doanya, kemudian ditanya, wes, apa gerangan amal engkau yang membuat engkau itu menjadi orang yang dijamin masuk surga? Kata Rasul, engkau itu dijamin masuk surga. Kata Uwais gini, ya Amirul Mukminin, aku itu tidak punya harta, aku tidak punya ilmu, aku tidak punya apapun. Tapi aku hanya punya satu apa? Aku punya keyakinan, keinginan, tidak ingin mengecewakan ibu dan bapak. Jadi di dalam pikirannya, ibu dan bapak hanya satu, bagaimana agar ibunya tidak kecewa. Sampai kata Uwais Al-Qarni, saya itu mendengar ibuku ingin datang ke Mekah. Karena aku nggak punya kuda, nggak punya duit, nggak punya unta, nggak punya perusahaan, nggak punya apapun. Aku gendong ibuku dari negeri Yaman sampai ke kota Mekah. Digendong ibunya yang rindu ke Ka'bah oleh Uwais Al-Qarni. Saking mengabdinya kepada ibunya. Kata Nabi Sayyidina Umar, ini berarti yang menjadikan amalan engkau menjadi orang yang terkenal di langit. Engkau itu, kata Nabi Sayyidina Umar, engkau itu makhluk yang terkenal di langit. Walaupun di dunia tidak ada yang mengetahui itu. Nah, ibu dan bapak, jadilah kita, inginlah kita menjadi orang yang seperti Uwais Al-Qarni. Di langit itu oleh para malaikat banyak dibicarakan, didoakan. Walaupun di dunia tidak ada satupun yang kenal, hanya tetangganya saja. Kan Sayyidina Umar ketika mencari Uwais Al-Qarni itu begitu, saat tetangganya bilang, ya Amirul Mukminin, dia itu tetangga saya. Kenapa kok ditanyain? Dia tuh bukan orang kaya, dia bukan ini, tapi dia penjual daun lontar. Kata saya Umar, jangan banyak ini dulu, ambil dulu, ketemukan dulu saya. Ketemulah, ketika ketemu ternyata subhanallah. Sayyidina Umar pun sampai meneteskan air mata karena kegigihan orang Uwais Al-Qarni ingin memberikan sesuatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan itu menjadi inspirasi kita, ibu dan bapak. Siapapun kita, kalau rezeki kita ingin banyak, muliakan ibu kita. Ibu bapak memuliakan orang tua itu selaras dengan keinginan kita. Saya pernah ditanya oleh jemaah, kenapa ini bisa begini? Susah. Saya tanya, Bu, masih ada orang tua? Nangis, Bu. Orang yang saya tanya, kok malah nangis? Ibu kenapa, Ustaz? Mungkin itu jawabannya. Kenapa? Jadi saya tuh orang sibuk, orang tuh uangnya banyak sekali. Tapi kenapa kok begini? Saya itu pernah di SMS, waktu cuma dulu masih SMS. Saya mau dia apa di SMS. Saya di SMS sama ibu saya, nak, pulanglah dulu ke rumah. Aku rindu. Kata ibu itu, ibu saya lagi sibuk. Saya lagi jaga karir, bla 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 banyak lah gitu. Apa ibunya meninggal, orang itu tidak melihatnya. Dan ketika pulang dari Mekah, dan ngobrol, saya ceritakan nangis. Saya bilang, sudah kita bertobat dan berusahalah maksimal. Kalaupun orang tua kita sudah ada, tidak ada alasan kita untuk bisa berbakti. Salah satunya dihajikan, diumrohkan. Kemudian banyak doa untuk mereka, mintakan ampunan, melanjutkan ke cita-citanya, kemudian memuliakan sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya. Kemudian kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa sedekah bismihima, bersedekah atas nama orang tua kita, itu pun juga memuliakan orang tua kita. Nah, jadi inspirasi yang kedua dari Tanah Suci itu ceritanya siapa? Uwais Al-Qarni membawa orang tuanya ke Mekah, kemudian itu juga gambaran dari Sayyidina ataupun juga Siti Hajar, pengorbanan seorang. Kemudian juga kita harus melanjutkan inspirasi yang ketiga. Yang pertama tadi Nabi Ibrahim, sosok Nabi Ibrahim. Yang kedua adalah mengabdi kepada ibu kita, birrul walidain. Yang ketiga adalah inspirasi kaya itu diinspirasi
masih apa kunci, ada narasi besar. Apa itu haji dan apa itu umroh? Tujuannya akan kemana? Satu hal yang menjadi tujuan utama ataupun sebutan dari keberhasilan hidup ataupun juga ibadah di tanah al-mabrur. Apa itu mabrur? Mabrur itu adalah mengabdi, berbakti untuk orang lain. Dan inspirasi di tanah suci itu, oh berarti kita itu harus respect other, harus memperhatikan orang lain. Tidak bisa kita, kalau kita tidak respect terhadap orang lain. Kita tidak, itu adalah orang yang baik. Tahun lindas. Orang yang paling baik itu adalah orang yang paling-paling bermanfaat untuk orang lain. Nah, inspirasi kita untuk menjadi orang-orang yang mabrur itu berarti orang yang semakin berbakti, orang yang semakin berguna untuk orang lain. Ibu dan bapak, kalau dalam uh, apa teori magnet rezeki itu ternyata menjadi apa sebuah orang yang banyak dititipi mereka yang banyak bermanfaat untuk orang lain, karena rezeki kita itu dititipkan di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Rezeki manusia itu dititipkan di kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Kalau kita bisa membahagiakan dan memuliakan orang lain, rezeki kita akan banyak. Maka jadilah kita orang yang memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Fokus itu saja. Jadilah kita orang yang memberikan kemanfaatan untuk orang lain. Dan itu akan menjadi inspirasi. Dan sebaliknya, kalau kita hitung-hitungan, kalau kita tidak terlalu ingin menjadikan diri kita banyak mengabdi, itu tidak akan kaya. Orang terkaya di dunia sekarang siapa yang berapa? Salah satunya Bill Gates. Apa yang dilakukan oleh Bill Gates? Bill Gates itu mencarikan solusi bagaimana agar orang itu berbahagia, bermanfaat untuk mereka. Bill Gates itu. Selain Bill Gates ya Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg itu orang yang paling-paling berjasa bagi orang banyak, mengkonekkan antara orang satu dengan yang lain. Mark Zuckerberg itu kan pemilik Facebook, kemudian Instagram, ya itu milik dia. Apa yang dia lakukan? Kita kan merasa terbantu dengan Facebook. Dia membantu kita. Apa yang terjadi? Dia menjadi orang kaya. Jadi orang kaya itu ternyata adalah orang yang selalu berpikir untuk orang lain. Orang lain di terlebih dahulu difikirkan, dan berarti kita bermanfaat. Itulah inspirasi kita menjadi orang yang, jadi lebih kalaulah tagline orang berangkat umroh berangkat haji itu adalah mabrur, orang yang mabrur itu adalah orang yang banyak mengabdi untuk orang lain. Itulah inspirasi untuk kaya yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah inspirasi kaya itu kita harus selalu dan senantiasa menjadi orang yang memiliki narasi bahagia. Apa itu bahagia? Bahagia itu adalah ketika tidak ada perasaan takut dan juga sedih. Jadi hidup kita, ibu dan bapak, harus selalu dan senantiasa ada dalam kebahagiaan. Orang yang bahagia itu akan kaya. Ingat, bahagia itu bukan faktor X. Bahagia itu faktor dari dalam diri kita. Berarti berusahalah kita untuk membahagiakan diri kita. Itulah yang disebut dengan suasana positif, energi positif. Dan dari sinilah kalau orang miskin dan tidak bahagia pikirannya. Maka kata Roma Irama itu apa? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena tiap hari berpikirnya miskin. Satu lah. Tiap hari lah. Apa yang terjadi? Dia miskin. Itu salah satu hukum the law of attraction.
yang dipopulerkan oleh orang David. Jadi kita itu harus memiliki energi positif. Bagaimana kita menjadi orang yang selalu dan juga senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk memiliki eh, kekuatan energi kebahagiaan. Konsep kebahagiaan itu di dalam di tanah suci kita ambil dari Jabal Tur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar di Jabal Sur, apa yang dikatakan? La takhaf wa la tahzan. Innallaha, jangan takut, jangan bersedih. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'ana, bersama-sama kita. Jadi konsep the honesty, konsep the happiness di dalam Islam itu dibangun dengan dua pilar utama. Jangan takut, jangan sedih. La takhaf wa la tahzan. Innallaha, sesungguhnya Allah ma'ana, bersama-sama dengan kita. Jadi tetaplah bahagia. Rugi ya Allah, saya tidak rugi. Bahagia tetap. Kenapa? Itu yang terjadi, itu yang terbaik. Jadilah pelajaran. Jadi orang yang di dalam Islam walaupun punya hutang banyak, dia tidak keluar dari zona kebahagiaan. Dia selalu menjaga bahagia itu sendiri. Memang ibu dan bapak, saya pun merasakan kalau bisnis lagi carut marut, itu bangun tidur aja udah deg-degan gitu kan. Tapi saya ingat, oh ya Allah, kita tuh harus bahagia. Ya udahlah, walaupun jadi sulit ya, gimana kita terima, tapi jangan sampai kita tidak bahagia. Karena ketika tidak bahagia, ibu bapak, setan masuk di dalam diri kita, membuat kungkungan, masuk dalam simpul-simpulnya. Inna syaitan ya'idukumul faqr. Itu ancaman setan. Ya kembali. Kenapa? Karena memang itu musuh kita. Jadi untuk membuat kita tidak bahagia itu setan. Jadi kita terus harus melantangkan narasi kebahagiaan. Apapun dimanapun, seperti apapun kita tetap bahagia. Maka istilah jangan lupa bahagia itu betul. Itu narasi Islam, itu Islami. Kapanpun dimanapun kita harus bahagia. Lihat kalau saya menerjemahkan, mentafsirkan dalam surat Al-Baqarah di awal, itu adalah gambaran ataupun konsep orang bahagia. Uh, apa? Uh, uh, Orang-orang ya kalimat al-muflihun itu adalah orang-orang yang orang-orang yang bahagia. Siapa? Orang-orang itu orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa yutuz zakat wa bla bla bla. Wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka itu orang yang bahagia. Jadi konsep kebahagiaan itu dinarasikan di awal dalam surat Al-Baqarah itu panjang sekali penjabarannya. Namun kunci ataupun juga konsep bahagia itu salah satunya ada di dalam awal surat Al-Baqarah. Kemudian ibu dan bapak itu inspirasi yang keempat. Inspirasi yang kelima adalah untuk kaya itu fokuslah di dalam tugas. Ini kita ambil dari inspirasi Siti Hajar. Ibu dan bapak, Siti Hajar itu berlari-lari mencari air dari bukit Sofa Marwah. Dia fokus saja di situ. Hasilnya ada nggak di bukit Sofa Marwah? Tidak ada. Hasilnya adalah di sebelah kanan lebih jauh, dan itu di dekat Ka'bah. Yang dicari oleh Siti Hajar itu air. Lari ke Sofa, lari ke Marwah, terus. Adakah airnya di antara bukit Sofa Marwah? Tidak ada. Adanya di dekat Ka'bah. Ibu dan bapak, terkadang rezeki kita itu bukan di kehidupan kita. Kita ini guru, gajinya cuma seberapa. Tapi kalau kita dapat bla 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 dari mana? Itulah Allah. Jadi ketika kita bekerja, ya Allah, saya tuh punya target. Bagaimana saya mendapatkan pekerjaan saya begini? Nggak ada kalimat itu. Maka harus kita masukkan inspirasi zam-zam ini, Ibu Bapak. Walaupun kerja kita dari rumah tetap ke pabrik, terus bolak-balik, kita punya penghasilan sekian. Jangan berpikir bahwa kita tidak akan mendapatkan rezeki yang banyak. Ini mah kehidupan kita. Enggak. Boleh jadi kita berangkatnya sofa marwah. Sumbernya luar biasa ada di tempat lain, yaitu di dekat Ka'bah, Zam-Zamnya. Jadi konsep Zam-Zam ini yang harus kita
jadikan inspirasi beberapa inspirasi kaya itu, walaupun kita tugas kita fokus aja dengan tugas kita itu. Ketika fokus gitu, Allah Maha tahu, Allah pasti kasih jalan jalan keluar. Itu maknanya dari inspirasi kita bekerja ataupun juga menggambarkan ketika Siti Hajar mencari air, toh hasilnya zam-zamnya tidak ada di Bukit Safa Marwah, tapi di dekat Ka'bah. Terkadang rezeki kita itu didapatkan bukan dari pekerjaan kita, ada saja di mana. Itu inspirasi kelima. Yang keenam, inspirasi keenam adalah pensucian diri. Dalam kita menjadi orang yang ingin menjadi kaya itu harus ada proses tazkiyatun nafs. Apa gambarannya dalam ayat Al-Quran digambarkan? Wa idza afadtum min Arafat fadhkurullah. Keluar kita di tanah Arafah setelah kita berwukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu introspeksi diri. Arafah itu kan artinya dari Arafah, artinya mengetahui. Jadi puncak kegiatan di tanah Arafah itu adalah introspeksi diri. Man arafa nafsahu arafa robahu. Barang siapa yang tahu dirinya, siapa dirinya, arafa robahu, dia akan tahu Tuhannya. Nah, setelah proses muhasabah, setelah proses mengetahui siapa dirinya, maka faida afadhu min arafah, ketika dia keluar, kelanjutan dari proses muhasabah ataupun introspeksi diri itu adalah proses bagaimana mensucikan diri kita. Bagaimana kita berusaha terus membersihkan diri kita. Jadi proses tazkiyatun nafs, proses kalau dalam ilmu tasawuf itu mungkin takhalli, ya, takhalli kemudian tahalli, itu harus dilakukan. Jadi proses ada inspirasi untuk kaya itu salah satunya Ibu dan Bapak, kita harus menyiapkan waktu untuk bertahanus, semedi, berzikir, itu harus dan bisa dilakukan. Dan saya sering kenal dengan para pejabat-pejabat besar yang sukses, kemudian para pengusaha-pengusaha, memang mereka melakukan itu. Salah satu diantaranya adalah siapkan waktu untuk ke Mekah misalnya. Itu juga proses tazkiyatun nafs, biar tidak terlalu di dunia teing misalkan. Berupaya semaksimal mungkin untuk mencari waktu untuk rileks, untuk tenang, untuk proses taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun tidak harus ke Mekah, di rumah kita, di waktu-waktu keseharian kita. Yang penting terinspirasi dalam diri kita, ada proses untuk tidak bergumul terus dengan pekerjaan. Ada proses untuk bisa bertahan, bersemedi, ya, menjernihkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, inspirasinya adalah doa dari Rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa inspirasinya? Inspirasinya adalah narasi kita harus di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Jadi Islam itu menarasikan kepada kita Ibu dan Bapak agar di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Itulah beberapa inspirasi dari yang kita ambil dari Tanah Suci. 7 inspirasi agar kita menjadi orang yang betul-betul kaya di dunia dan juga di akhirat masuk surga. Kembali 7 itu yang pertama adalah karakter kehidupan Nabi Ibrahim yang dominan kesyukurannya seperti Nabi Muhammad. Yang kedua adalah mengabdi kepada ibu. Yang ketiga adalah bermanfaat, mabrur. Yang keempat adalah la takhaf wa la tahzan, Jabal Sur, konsep the honesty, kebahagiaan. Kemudian yang kelima adalah fokus dalam tugas inspirasi air, konsep air Zam-Zam, Bukit Safa dan Marwah, Siti Hajar. Kemudian yang keenam adalah ketika pulang dari Arafah, berusaha untuk membersihkan diri dan jiwa, tazkiyatun nafs, senantiasa membersihkan diri. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah inspirasi doa Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Ibu dan Bapak, itulah mungkin bagian kedua yang saya tulisnya, KRL, kekuatan rezeki langit. 973. 9 adalah sumber rezeki, 7-nya adalah inspirasi kaya dari Tanah Suci, dan 3-nya adalah daya. Insya Allah
minggu depan mudah-mudahan saya sudah berada di Jakarta, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa kaji bagian akhir yang ketiga dari buku KRL. Kebetulan bukunya ini saya bawa juga, judulnya KRL, Kekuatan Rezeki Langit. Dan alhamdulillah ini sudah apa proses edar, dan mohon doanya mudah-mudahan ini menjadi guiding kita untuk terus bisa berupaya semaksimal mungkin menjadi orang-orang yang betul-betul bisa mengambil ibrah dari kedekatan kita dengan tanah suci Madinah ataupun tanah Mekah. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Kang Iwan kalau agak melebar ke sana kemari. Kebetulan saya merasakan nikmat sekali menarasikan ketika berada dekat dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diskusi ataupun apapun. Monggo saya kembalikan dulu kepada Pak Iwan. Monggo Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Kiai, luar biasa sekali. Pak Kiai menyampaikan 7 inspirasi dari Tanah Suci. Inspirasi untuk seorang Muslim menjadi kaya, inspirasinya sangat kuat, sangat powerful dari Tanah Suci. Pak Kiai sudah ingatkan tadi, Masya Allah, Masya Allah. Dan bisa saya pahami Pak, kita terakhir mengatakan sangat ini bersemangat karena memang begitulah saya kira, seingat saya juga begitu, terutama ketika dekat dengan makam Rasulullah kita tidak merasa capek sama sekali ya Pak Kiai ya, tidak merasa letih, tidak merasa lelah, dan seolah ada selalu tenaga baru walaupun fisik sebenarnya mungkin cukup lelah karena aktivitas hotel. Saya bayangkan hotel ke Masjid Nabawi juga yang harus ada ada effort ya untuk berjalan kaki, dan itu luar biasa. Traveling penerbangan itu cukup panjang, tapi hilang semua rasa capek itu. Saya bisa pahami sekali, dan Masya Allah Ibu Bapak sahabat kita bersyukur kepada Allah dan beruntung sekali bahwa Pak Kiai suatu yang luar biasa inspirat dengan tempat yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan umat manusia yang diteladani oleh Rasulullah dari bumi yang saat ini sedang dipijak oleh umat Islam, termasuk oleh Kiai kita saat sekarang sedang berada persis dekat makam Rasulullah di Komplek Abdul Warah. Saya undang Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta untuk bertanya. Silakan kalau ada yang mau raise hand nanti, silakan. Tapi ini Pak Kiai ada yang pertama dulu, Pak Kiai saya bacakan, boleh Pak Kiai ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Saya seorang pekerja rendahan, buruh pabrik, gaji pas-pasan buat sehari-hari langsung habis. Saya sering mendengar orang dapat rezeki melalui jalur langit. Tapi kayaknya cuma lihat-lihat di sinetron deh, Ustadz. Tapi dari penjelasan Ustadz, kayaknya saya masih punya harapan. Seorang buruh pabrik bisa naik haji. Ada tambahan amalan apa ya Pak Ustadz, biar saya bisa naik haji? Mangga Baik, Pak Kiai. terima kasih. Pertanyaan dari Ibu tadi, seorang Ibu Sabrina kalau nggak salah. Mohon penjelasan Baik. Pak Kiai. Baik, terima kasih Ibu Sabrina, dan alhamdulillah itu potensi yang luar biasa ketika kita masih punya harapan walaupun masih secercik gitu kan. Itu harusnya powerful, bukan hanya secercah lagi, tapi alhamdulillah sebegitu juga masih menjadi sebuah modal besar. Mudah-mudahan ini Allah pasti tidak diam Ibu dan Bapak. Allah itu la ya'khudhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk, Allah tidak diam. Allah pasti melihat kita. Rintihan Ibu Sabrina itu juga Allah tidak tidak diam. Kemudian yang tidak boleh adalah la tai'asu min rahmatillah. Jadi kita jangan putus asa dari pengharapan kita kepada Allah. Tai'as itu adalah dosa. Putus asa itu adalah dosa. Jadi tetap kita harus bahagia. Jadi kalau saya mohon maaf, buruh pabrik, buruh pekerja itu tidak ada bedanya dari sisi nilai.
sama dengan orang yang memegang pulpen untuk tanda tangan kontrak gitu kan. Apa bedanya? Hidup kita tidak ada pembeda. Yang membedakan adalah pensikapan kita. Kita menjadi buruh pabrik justru harus alhamdulillah. Ibu bapak mohon maaf, hidup kita itu terkadang hanya anggapan-anggapan. Kita ini beranggapan, itu apa? Khairul Tanjung cakep banget hidupnya ya. Punya apa? Punya perusahaan ini, hidupnya gitu kan. Coba tanyakan ke dirinya, apa yang dirasakan sama dengan kita. Hidupnya makannya cuma sebegitu, kemudian waktunya juga sebegitu. Tapi apa yang beliau rasakan, beliau lakukan kerja keras. Jadi orang yang kita anggap sukses pun ternyata tidak leha-leha, tidak diam-diam. Salah satu di antara pekerja keras juga adalah menarasikan tetap dalam zona positif, dalam narasi positif. Jadi jangan kita mengklaim, jangan kita memposisikan dengan klaim kita, oh itu di atas, saya di bawah. Ini yang di kelompok kiri, saya di kelompok bawah. Ini tidak, semuanya kita sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi raghbah itu ataupun juga pengharapan itu harus dibangun bahwa kita ini sama. Kalaupun belum ya Allah belum berkenan, dan ketidak ataupun belum berkenanan Allah itu bukan sesuatu hal yang jelek, tapi pasti Allah melihat melihat kita. Nah, kemudian setelah kita memposisikan diri nyaman, dan siapapun dimanapun, ya kita maju ataupun juga pakai banyak inspirasi tadi. Salah satunya diantaranya itu terus saja bekerja, terus saja bermanfaat untuk orang lain. Ibu dan bapak, mohon maaf, apa yang terjadi kalau kita bisa lihat misalkan di bukan sinetron ya, kenyataan, tapi diangkat menjadi sinetron. eh, Bukan buruh pabrik, ini tukang beca. Tukang beca, dia punya kebiasaan apa? Saya setiap Jumat saya ingin mengabdi. Saya ingin kerja saya tidak dibayar. Saya ingin kerja saya tidak dibayar. Kemudian ada orang, naik pak, naik pak, naik pak. Saya kerjakan, pak mau bayar enggak? Saya sudah tahu untuk hari Jumat ini. Saya tidak mau mengambil. La qadarallah. Allah kasih yang dibawa oleh tukang beca itu orang yang punya uang dan ingin bersedekah berangkatin haji. Jadilah dia itu barang, ya kan? Apa yang terjadi? Apa yang menjadi apa istilahnya itu connect-nya? Karena si bapak itu dia punya perasaan ataupun punya keinginan, ingin mengabdi, ingin bersedekah untuk orang lain. Nah, yang parahnya biasanya adalah kita merasa orang miskin, kemudian ditutupin dengan bahwa saya itu biasanya mendapatkan memposisikan diri saya itu harus diberi oleh orang lain. Naudzubillah, subhanallah. Ibu dan bapak itu sudah menjadi karakter yang berkarat sekali. Kenapa? Kita mengecilkan Tuhan. Ya Allah, di antara anak-anak orang tua saya itu yang paling miskin. Kenapa ya kakak saya yang kedua, ketiga, itu harusnya melihat saya bahwa saya itu tidak mampu. Saya itu harus dibangun, harus diberi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ibu dan bapak itu awal kita menjadi orang miskin yang abadi. Kenapa? Karena kita memposisikan kita di bawah. Kita tidak bisa mengangkat diri kita menjadi orang yang tinggi. Bagaimana caranya? Ya kita mengabdi. Ya apa yang bisa kita lakukan untuk ke keluarga kita yang kaya raya misalkan. Nggak apa-apa misalkan apa bilang ke saudara-saudara kita, misalkan kakak ataupun adik, sekarang kakak ini hari Sabtu itu kosong, nggak ada kerjaan. Saya mau bantulah ke rumah adik, datang beres-beresin rumahnya, jadi tukang kebun misalkan. Kenapa tidak? Apa Jadi kita memberi tenaga untuk orang lain, tetangga kita, saudara kita, bahkan adik kita, untuk sekedar mengabdi itu akan menjadi sebuah kebaikan. Tapi juga jangan terlalu berharap bahwa sesuatu hal yang akan terjadi dengan tiba-tiba sesuai dengan logika kita. Kita lillahi ta'ala pasrahkan kepada Allah. Apa yang kita bisa lakukan. Yang tidak boleh adalah memiliki mental miskin. Memiliki dan memposisikan bahwa saya ini orang yang tidak beruntung.
Saya ini orang yang harus disantuni. Saya ini berangkat umroh itu harus mendapatkan umroh yang gratis dari orang lain, pemberian dari orang lain. Tidak, ibu dan bapak. Kita harus lakukan kerja dengan kemampuan kita. Kalaupun kita berangkat, berangkat karena Allah. Jangan kita menjadi saya mau dekat dengan orang yang kaya, mudah-mudahan saja saya dia tahu bahwa saya diberangkatkan umroh ataupun diberangkatkan haji. Tidak, logika kita jangan sampai ke sana, ibu bapak. Yang memberangkatkan umroh haji kita adalah siapa? Allah. Walaupun wasilahnya misalkan dari saudara kita, dari tetangga kita, itu urusan sekian. Yang paling utama adalah kita mengabdi lillah karena Allah. Maka hidup kita terasa terbentang semuanya sama, semuanya menjadi proses pengabdian. Saya ingin mengabdi kepada Allah. Jadi jangan dulu memposisikan bahwa kita ini menjadi orang yang menjadi orang yang kecil. Itu yang tidak maksudnya kecil dalam materi ya. Kita harus memposisikan diri jiwa positif itu, bahwa kebahagiaan kita harus bahagia, kalau tenang, harus sama dengan orang lain. Apa yang kita bisa lakukan? Nah, mentalitas kita harus betul-betul menjadi orang yang kaya. Jadi sebelum apapun, saya orang kaya, saya orang kaya, saya orang bisa, sehingga terbangun mentalitas yang positif. Tapi juga ditentukan tidak memiliki mentalitas kaya itu juga warningnya ataupun juga arahannya juga banyak. Salah satunya dengan mental tawadu kita kepada Allah. Jangan sok kaya, jangan apalagi tidak nyambung, kita tidak punya apapun tapi kita sok-sokan misalkan, itu juga tidak baik gitu kan. Nah, yang jelas kita harus betul-betul merasakan kedekatan kita dengan zat yang penguasa. Saya punya guru yang sangat-sangat banyak menginspirasi saya, namanya Syekh Mutawali Asy'arawi. Beliau mengatakan begini, kalau ya Ibnu Adam, ya wahai manusia, beliau menggambarkan dalam sebuah hadis qudsi, ya Ibnu Adam, kalau engkau ingin sesuatu, kalau engkau ingin kenikmatan yang banyak, kalau engkau ingin A, B, C, D, semua itulah kenikmatan yang banyak. Bagaimana caranya? Dekati yang memiliki kenikmatan itu. Ini yang luar biasa, ibu bapak. Kita ingin segalanya, kita ingin bla 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 bla. Kata hadis qudsi itu apa? Dekati zat yang memilikinya. Maka tidak ada lain, ibu dan bapak. Kunci dari segalanya adalah bagaimana kita mendekati zat yang menentukan segalanya. Tapi ingat, kita jangan salah kaprah. Jangan salah bahwa Tuhan itu hanya ada di masjid. Tuhan itu hanya ada di Ka'bah. Tuhan itu hanya ada di Madinah. Tidak. Tuhan itu ada di mana-mana. Dalam hadis qudsi lain digambarkan, Allah membenci orang yang merasa diri akan masuk surga. Ya Allah, sekarang ini adalah yaumul hisab. Saya ini akan dihisab. Saya ini adalah seorang dermawan. Saya seorang orang yang banyak uang, kemudian saya banyak sedekah. Saya ini seorang yang banyak harta, banyak ilmu, kemudian saya bersedekah ilmu. Apa kata Allah? Masuk neraka engkau. Kenapa ya Allah? Masuk surga. Harusnya masuk surga. Tidak, kata Allah, engkau masuk neraka. Kenapa? Kata Allah gini, bukankah aku berada dekat engkau dan aku membutuhkan engkau dan engkau tidak datang kepada aku ketika saat ini. Dia berkata, ya Allah, engkau Rabbul Izzah, engkau itu Tuhan yang maha segalanya. Bagaimana engkau datang kepada aku sementara engkau itu adalah penguasa alam raya? Apa kata Allah? Wa ya ibni Adam, wahai hambaku, bukankah ketika engkau punya tetangga engkau sakit, dan engkau dengan sombongnya mengelakkan begitu saja, engkau tidak datangi. Padahal kalau engkau datang pada waktu itu, aku ada di situ. Subhanallah. Ibu dan bapak, kita harus merasakan bahwa Allah itu, hadis qudsi ini menggambarkan, Allah itu ada dalam kehidupan kita. Ketika orang butuh, kita bantu. Ketika orang sakit, kita jenguk. Sering-seringlah kita bisa menjenguk orang sakit. Kenapa? Orang sakit itu doanya dikabulkan. Di antara keistimewaan orang yang disakitkan oleh Allah
doanya dikabulkan dan dosanya di eh, dihapuskan. Jadi orang yang sakit kalau berlama itu juga harus bersyukur kenapa doanya dikabulkan, ditambah kabulan. Kemudian dosa-dosanya dihapuskan. Nah, kembali ke tadi. Jadi Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada dalam kehidupan keseharian kita. Maka pantas kalau Rasulullah mengatakan begini, "Man kana yu'minu billahi falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang iman kepada Allah, muliakan tamunya. Man kana yu'minu billahi falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka berbaiklah dengan tetangga. Biasanya ibu dan bapak, tetangga itu suka suka cekcok sama kita. Kita sebel sama tetangga. Kenapa? Karena selalu hidup bareng. Kadang-kadang secara manusiawi jadi kesel. Islam Allah menggambarkan aku ada di situ. Tetangganya yang butuh, tetangganya yang sakit, semuanya. Jadi jangan berasumsi tazkiyatun nafs, membersihkan diri, mendekatkan takarrub kepada Allah itu harus ke Mekah, harus di masjid, tidak. Masuk dalam kehidupan orang lain, membantu orang lain. Itu pun adalah proses pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir Ibu dan Bapak, ketika amalan kita apa yang harus kita lakukan, sebenarnya semuanya yang kita narasikan dari kemarin yang harus kita lakukan. Nah, salah satunya adalah kalau saya eh, mengusulkan bacalah terus bacaan Al-Ma'surat pagi dan sore, kemudian kasratul istighfar, perbanyaklah istighfar. Malam hari bangun 1/3 malam, gelar sajadah, sholat hajat kita, dekatkan kita dengan Allah, menjerit kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Jadikan komunikasi malam itu betul-betul dekat. Kalau dalam gambarannya ruhbanun fil laili wa fursanun bin nahar. Malam kita seperti biara dan siangnya seperti kuda yang bekerja keras. Siangnya menjadi kuli bangunan, menjadi pekerja keras. Tapi malamnya dia menjadi biarawati. Malamnya menjadi orang yang meneteskan air mata, merasakan kedekatan dengan Tuhannya. Jadi amalannya salah satunya akhlatul istighfar. Perbanyaklah istighfar. Wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Mari kita perbanyak istighfar untuk hasil semua maksud kita dan insya Allah rezeki Allah akan tambahkan pada kita. Itu mungkin Pak Iwan yang bisa saya komentari untuk pertanyaan tadi. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Iwan. Alhamdulillah. Masya Allah Pak Kiai. Hatur nuhun Pak Kiai. Tadi telah memberikan jawaban penjelasan kepada tadi yang bertanya Ibu Sabrina. Satu pertanyaan lagi boleh Pak Kiai ya? Saya mudah semakin lagi dari jamaah kita, dari Bapak Agus. Pertanyaan beliau, Ustadz, di kalangan saudara kita dari Sulawesi Selatan, maksudnya dari kalangan saudara kita dari Bugis dan Koma Makassar, mereka menjadikan naik haji menjadi salah satu tujuan hidup mereka. Sehingga panggilan haji di antara mereka sudah biasa. Walaupun hidup miskin, mereka bahagia telah menjalankan rukun Islam yang kelima. Benarkah ibadah haji yang sekedar keinginan bukan tujuan dapat menghalangi kemampuan untuk menjalankan ibadah haji? Mohon Pak Kiai berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak gimana, R. Pak? Yang Agus. terakhir gimana kalimatnya? Dari Pak Agus Rahman. Pertanyaan beliau, benarkah ibadah haji yang sekedar merupakan keinginan tapi bukan tujuan dapat menghalangi kemampuan untuk menjalankan ibadah haji? Oh, begini. Saya kira maksud beliau adalah ya? Iya, jangan sampai salah niat begitu maksudnya Pak Kiai. Mangga Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Agus ya. Jadi saya sangat mengapresiasi kebiasaan di Makassar itu memang luar biasa. Di antara jemaah-jemaah kita memang setiap tahun banyak dari Makassar. Bahkan selesai hajian itu saya selalu mengikuti ritual mereka, namanya Mapatopo kalau nggak salah. Mapatopo itu adalah proses menyimpan
kerudung ataupun kopiah di orang yang telah melaksanakan haji, dan mereka itu dijaga sampai 40 hari 40 malam. Itu luar biasa. Jadi proses kesungguhan dan proses ibadah haji itu luar biasa. Nah, menurut saya spirit untuk itu juga harus ditelurkan di kita, bahwa memang tanah suci itu harus menjadi inspirasi, tapi harus ditambahkan bukan hanya ritual. Jadi saya ingin mengatakan dengan buku KRL ini ingin mengatakan bahwa tanah suci itu menjadi inspirasi, tapi bukan hanya ritual, harus dijalankan. Jadi Ka'bah itu bukan hanya inspirasi saja, tapi memang harus dipraktekkan. Jadi ketika berangkat, ketika datang ke Ka'bahnya, itu bukan menjadi ritual perjalanan yang dilaksanakan, yang dinikmati oleh seseorang, tapi betul-betul menjadi inspiring. Oh, ternyata di Ka'bah di Mekah itu, ataupun ternyata berangkat haji itu menjadi inspirasi. Salah satu inspirasinya apa? Tambah kencang bisnisnya, tambah kencang usahanya. Sering saya ceritakan, ada seorang bapak-bapak ada ikut berangkat haji sama saya tahun 2014. Pas selesai pas selesai haji, eh, dia merangkul ke saya, dia bilang begini, Ustaz, terima kasih. Saya itu berangkat haji sebenarnya tobat. Saya nggak mau berdunia terus, saya nggak mau bisnis, saya mau haji. Selesai haji saya membangun masjid, kemudian saya menjadi murbad masjid itu, saya menunggu kematian. Dia bilang udah agak sepi. Tapi ternyata setelah melakukan haji dengan Ustadz, saya tuh malah diarahkan oleh Ustadz untuk tambah kencang bisnisnya. Dan saya pun tambah semangat, kata dia. Terima kasih Ustadz, katanya. Saya bilang begini, Haji, kalau orang yang pulang haji itu beli peci, kemudian beli beli bangun masjid, kemudian jadi merbot, dia saja. Itu berarti hajinya nggak mampu. Jadi orang yang datang ke tempat ke haji, ke Ka'bah itu, pulangnya tambah kaya, tambah kencang bisnis. Apa yang terjadi, Bapak? 2 atau 3 tahun kemudian, saya diundang oleh Bapak tersebut, dan Bapak itu bilang, ketika peresmian perusahaan yang kesekiannya, dia bilang, ini perusahaan saya bangun karena inspirasi Ustadz ketika saya melaksanakan ibadah haji. Jadi sampai saat itu, kalau nggak salah, dia punya perusahaan lebih dari 7. Luar biasa. Jadi harusnya semakin sering ataupun kita ke Mekah itu, pulang dari Mekah bisnis tambah kencang. Bukan malah sebaliknya. Jadi pulang dari Ka'bah itu bukan meninggalkan bisnis kemudian ibadah saja yang ritual, tidak. Justru di Ka'bah ini, di Mekah ini adalah inspirasi untuk tambah bekerja, tambah berbisnis dengan kencang. Dan maka inspirasi untuk datang ke Ka'bah itu memang harus menjadi inspirasi yang membangkitkan peradaban. Nah, kritikan itu ada saya tulis dalam buku The Power of Ka'bah. Kritikannya kenapa ya umat Islam itu berjuta-juta datang ke Ka'bah setiap tahunnya, bahkan haji saja sampai 200.000. Kenapa negara kita tidak maju? Salah satu kritikan dalam buku The Power of Ka'bah itu, karena orang yang datang ke Mekah, Ibu Bapak, hanya ritual saja. Tidak menjadikan inspirasi pulang dari Ka'bah itu untuk tambah kaya. Harusnya kan semakin banyak orang haji dari sebuah kampung, kampung itu harusnya makmur. Kenapa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan. Tambah berkah. Berkah itu kan ziyadatul khair. Jadi orang yang di kampungnya makin banyak orang haji, harusnya kampungnya tambah maju. Kampungnya tambah kaya. Dan itu yang diharuskan dari Allah dan Rasulnya. Tapi kenapa kenyataannya tidak? Nah, maka muncullah The Power of Ka'bah, perlu menginspirasi manasik kolbu. Oh, jadi kebanyakan orang yang berangkat haji, itu sebelum berangkatnya dia tidak menyelaraskan dulu gelombang. Dia hanya melihat bahwa, oh berangkat ke Tanah Suci itu prestasi. Oh berangkat ke sana kemudian berdoa, setelah berdoa pulang selesai. Tidak. Di sana itu, di Tanah Suci itu adalah sebuah inspirasi besar. Harusnya tambah datang ke Mekah,
pulangnya menjadi orang yang terinspirasi banyak hal. Berarti tambah kaya, tambah kencang. Itu yang harus terjadi. Dan sekali lagi, buku saya yang tentang The Power of Ka'bah itu adalah salah satunya kritikan banyak orang yang berangkat ke tanah suci tapi tidak bermanfaat dalam tanda kutip. Kenapa? Karena hanya melaksanakan ibadahnya hanya ritual saja. Nah, maka bagaimana caranya? Harus mempersiapkan diri. Salah satunya program yang sudah kita persiapkan, bagaimana manasik kolbu, bagaimana kajian-kajian sebelum ke tanah suci. Nah, untuk Pak Agus, menurut saya, spirit untuk berangkat ke tanah Mekah itu teruskan, lanjutkan, cuman kita harus mengisinya. Kalau lah misalkan tetangga-tetangganya Pak Agus sampaikan, ke Mekah itu bukan berangkat saja, tapi ada persiapannya. Persiapannya, salah satunya penyamaan gelombangnya. Bagaimana kita fokus bahwa berangkat ke Ka'bah ke Mekah itu menjadi perjalanan training kesyukuran. Kemudian insya Allah pulang dari sana kita menjadi orang yang entrepreneur semakin semakin handal. Dan itu yang apa yang kita usulkan untuk menjadi sebuah narasi besar sehingga pertanyaan tadi dari Pak Agus termasuk kritikan yang saya tulis dalam buku The Power of Ka'bah itu juga semakin ada jawabannya. Oh ternyata sebelum ke Ka'bah kita memang harus ngaji, kita harus kajian, kita harus banyak menggali, mengkaji apa sebenarnya dan bagaimana peruntukannya berangkat ke tanah suci itu. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak kita termasuk orang yang banyak inspirasi terutama dengan kota Mekah dan juga kota Madinah. Yakin dua kota itu akan menjadikan kita semakin sejahtera. Makkah dan Madinah menambah hidup kita semakin berkah. Itu mungkin komentar saya, Pak Iwan. Saya kembalikan ke Pak Iwan. Terima kasih. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, hatur nuhun, jazakallah. Pada Pak Kiai kita tadi menjawab pertanyaan dari Bapak R. Agus Rahman. Saya yakin Pak Agus sudah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Masya Allah. Terima kasih kepada guru bunda kita, kepada Kiai Haji Zainal Profik yang telah memberikan banyak ilmu, inspirasi-inspirasi yang pasti adalah 7 inspirasi dari Tanah Suci. Tentu saja Tanah Suci mencakup Makkah dan Madinah, inspirasi-inspirasi dari Rasulullah, juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam, dari Siti Hajar, dan tentu saja inspirasi dari para sahabat, dan tentu saja hal-hal yang lainnya. Terima kasih dari Pak Agus, Pak Kiai. Terima kasih Ustadz. Jazakallah. Sama-sama Pak Agus dan juga Ibu Bapak yang lain. Iya, jadi luar biasa sekali yang telah kami dapatkan, Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta, Pak Kiai, dari Pak Kiai, apalagi ini langsung dari Masjid Nabawi. By the way, Pak Kiai, ini Pak Kiai paling dekat dengan pintu mana nih Pak Kiai? Babul apa? Babul apa nih Pak Kiai? Sekarang di Babu Salam. Di Babu Salam. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Suasananya lagi malam-malam. Ya, luar biasa. Ini orang-orang yang mungkin ingin tahajud, ya Pak Kiai ya. Ya, betul. Baru berdatangan, terus nanti tentu sekalian sampai dengan subuh ya Pak Kiai. Masya Allah, Masya Allah. Menjelang subuh sekitar 3-4 jam lagi. Iya Pak Kiai, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Kiai atas nama jamaah Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta seperti biasa. Tapi kami selalu ingin meminta lagi dari Pak Kiai ini. Meminta untuk doa bagi kita semua, bagi Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta. Semoga apalagi doa itu dipimpin oleh Ustadz langsung dari Masjid Nabawi. Semoga insya Allah tentu saja diijabah Allah dengan sepenuhnya, dan insya Allah Majelis Cinta ini pun semakin barokah. Amin ya Allah. Kami mohon kesediaan Pak Kiai untuk menutup dengan doa. Kami persilakan dengan segala hormat Pak Kiai. Baik, terima kasih Pak Iwan dan Ibu Bapak sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini saya sedang berada di kota Madinah, dan sengaja saya juga mungkin tanpa bisa kita sebut satu persatu nama dari Ibu dan Bapak, saya ingin menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibu dan Bapak, para ahli jemaah Majelis Cinta. Ya Rasulullah, salam dari sahabat-sahabat
Kami di Majelis Cinta setiap hari selalu menggali banyak inspirasi-inspirasi untuk melanjutkan kerja dakwah bagaimana yang telah terinspirasi dari ya Rasulullah. Kami berkumpul setiap hari, setiap habis sholat subuh di majelis kajian, majelis cinta. Hanyalah karena kami ingat akan amanah dan tugas lanjutan dari engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjelmakan kajian dan kebersamaan ini hanya karena kami ingin mengikuti tata cara hidup yang dicontohkan oleh engkau. Asyhadu annaka addaital amanah. Ya Rasulullah, kami yakin bahwa engkau telah menjalankan amanah dengan baik. Wa nasahtal ummah, dan engkau telah menasehati umat. Wa jahadta fi sabilillah. Ya Rasulullah, engkau telah kami rasakan dan kami ketahui serta kami yakini engkau telah berjihad. Engkau telah mencurahkan kehidupan engkau untuk keindahan dan kenikmatan hidup kami. Adaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fi sabilillah. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah Mustafa. Maka kini kami menyampaikan syafaat kepada engkau. Assalat dan juga salam kedamaian untukmu ya Rasulullah. Dari anggota majelis cinta, dari sahabat-sahabat kami dan saudara-saudara kami yang saat ini sedang kami bersama dalam sebuah kajian. Ya Rasulullah, salawat dan salam semoga tercurah kepada engkau sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau telah menjalankan tugas dengan baik. Salam dari orang-orang yang sangat merindukan engkau. Salam yang hangat dari orang-orang yang sangat-sangat merindukan keberadaan mereka di tempat engkau. Semoga satu saat dengan wasilah bersolawat kepadamu, kami dan mereka dijadikan dan dipantaskan oleh Allah menjadi tamu yang akan datang ke tempat ini dan menikmati, mengambil banyak inspirasi dari tanah ini. Ya Rasulullah, engkau yang telah menggambarkan semua konsep kehidupan dan kami yang setiap hari, setiap saat selalu kami menggali nilai-nilai tersebut. Kami yakin nilai-nilai itu adalah nilai-nilai baik yang telah engkau ajarkan pada sahabat-sahabat engkau tadi ini 14 abad yang lalu. Engkau ajarkan semua nilai-nilai itu di tanah ini. Para sahabat dan bahkan peradaban saat itu maju dan menjadikan Islam sebagai agama yang telah berjasa bagi alam. Ya Rasulullah, jadikan kami yang orang yang merindukan kau ini pun adalah lanjut misi dakwah. Salam dan sejahtera untukmu, wahai kekasih Allah, dari kami, dari saudara-saudara kami yang juga ingin dan merasakan kerinduan ingin segera menyapamu di tanah ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Muhammad.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'amin. Segala puji hanya bagimu ya Allah. Bersyukur kami kepada segala nikmat yang telah kau berikan kepada kami. Bangkitkan kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang bisa menikmati dan menikmatkan kehidupan kami. Sadarkan kami bahwa kehidupan kami adalah kehidupan istimewa yang kau berikan kepada kami. Jangan jadikan kami orang-orang yang selalu menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, dan menjadi putus asa, bahkan merasa kecil di hadapan yang lain. Ya Allah, bangkitkan kesadaran kami bahwa kami adalah manusia-manusia super, manusia-manusia yang baik, yang telah Engkau sadarkan bahwa Islam akan menjadi rahmatan lil alamin, bahwa Islam yang akan menyejahterakan. Ya Allah, kuatkan syukur kami. Jadikan kami orang-orang yang bisa menikmatkan semua yang terjadi dalam kehidupan kami. Hilangkan kami dari kebiasaan marah. Hilangkan kami dari kebiasaan mengeluh, menyalahkan orang dan sakit hati. Jadikan kami orang-orang yang ridho dengan apapun yang ada, dan bersemangat kami untuk mengabdi, menjadi orang-orang yang super dalam menjalankan peradaban ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang selalu dan senantiasa ingat kepadamu di setiap saat, di setiap kondisi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berikan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami orang yang bisa berziarah ke makam Rasul. Jadikan kami tamu-Mu yang berbondong-bondong berziarah ke kota Madinah untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Mampukan kami untuk mencontoh akhlak Rasulullah. Rasulullah yang tidak pernah marah. Rasulullah yang senantiasa mengajarkan kasih sayang kepada siapapun yang bersama hidup dengan. Allahumma inna azamna fi ziyarati baitikal haram. Ya Allah, semua kami berazam untuk mendatangi tanah suci. Atahhiru qulubana. Maka jadikan kami orang-orang yang bisa membersihkan diri kami, mensucikan jiwa kami sebelum Kau sampaikan kami di tanah suci. Ya Allah, jadikan kami orang yang bisa mensucikan diri sebelum kami sampai ke tanah suci. Ya Allah. Allahumma yassir umurana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza shi'ta sahla. Ya Allah, semua hal tidak ada yang susah bagi Engkau. Engkau yang memudahkannya. Maka mudahkanlah seluruh urusan kami, ya Allah. Urusan pribadi kami, keluarga kami, bisnis kami, termasuk niat kami untuk datang ke tanah suci, memudahkan ya Allah. Tidak ada yang susah jika Engkau bikin mudah. Maka mudahkanlah ya Allah. Mudahkanlah ya Allah. Mudahkanlah. Allah maghfir lana ya Ghaffar. Ya Allah maghfir lana dzunubana wa liwalidina wa hamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Jadikan kami anak yang saleh, yang bisa berbakti pada kedua orang tua kami. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, ingatkan saudara-saudara kami, ingatkan pasangan kami. Berkati mereka ya Allah, anak kami, saudara kami, suami kami, istri kami, dan anak-anak kami. Mampukan kami membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa akhir da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Demikian Kang Iwan dan juga sahabat-sahabat sekalian, insyaallah kita akan terus jaga majelis ini untuk terus kita bisa bersilaturahim setiap hari insyaallah. Terima kasih kepada Kang Iwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Mungkin untuk mengingatkan Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta, Pak Kiai, bahwa setelah kita kaji inspirasi untuk rezeki dari Tanah Suci, dan yang akan datang adalah 3 lagi ya Pak Kiai ya, pekan depan.
Siap. Pekan depan 3 lagi, insya Allah. Jadi kan 973 kekuatan Siap. rezeki langit. 3 lagi. Insya Allah pekan depan ya Pak Kiai. Insya Allah setelah Pak Siap. Kiai melakukan umroh di Tanah Suci. Akhirnya kami mengucapkan sekali lagi penghargaan setingginya pada Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Mohon izin saya Pak Kiai untuk menyampaikan beberapa pengumuman kepada Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta. Untuk Pak Kiai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah, itulah tadi guru kita Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq, Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq, Master Hukum yang tadi telah menyampaikan kajian dengan tema yang sudah kita ikuti bersama-sama, yaitu kekuatan rezeki langit yang disampaikan tadi langsung live oleh beliau dari pelataran Masjid Nabawi, itu saya di kota Madinah Al-Mukarramah. Kita tahu itu adalah tempat yang senantiasa didatangi, dikunjungi oleh umat Islam melaksanakan ibadah haji dan atau umroh, karena di komplek Masjid Nabawi ada makam orang paling suci, orang yang paling kita muliakan, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan tadi telah berdoa dipimpin oleh Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum dari Masjid Nabawi langsung. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan beliau pekan depan pada hari Sabtu yang akan datang dengan kelanjutan part 3 atau part 3 dari buku beliau yang sudah kita ketahui, yaitu judulnya 973 Kekuatan Rezeki Langit. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian online kita esok hari tentu. Esok hari kebetulan bertepatan dengan hari Ahad. Hari Ahad 12 Januari 2025. Besok kita memiliki tema berikut ini, yaitu manfaat puasa sunnah. Masya Allah. Manfaat puasa sunnah akan disampaikan oleh Ustadz Mahir Muhammad Soleh LCMA. Ustadz Mahir Muhammad Soleh LCMA besok akan hadir menyampaikan materi manfaat puasa sunnah. Insya Allah esok hari pada jam yang sama, terus saja mulai pukul 5:20 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya Ibu Bapak sahabat Majelis yang dirahmati Allah, marilah kita tutup kajian kita kali ini dengan bersama-sama membacakan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا